Islam Imam Ghazali atau pemikiran Imam Ghazali secara epistemologi. Itu yang kemudian saya tuliskan di dalam slide yang saya berikan di grup. Sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak begitu mengenal beliau Imam Ghazali sedalam mungkin, tetapi saya mencoba untuk mengenalkan beliau dalam kaitan ruang lingkup pemikiran beliau ya terhadap epistemologi Islam. Nah, baiklah, kita mulai bahwa Imam Ghazali adalah kita tahu sebagai Hujjatullah, satu gelar yang diberikan oleh kalangan ulama dan masyarakat muslim pada saat itu ataupun bahkan sekarang. Jadi kalau sudah Hujjatullah berarti beliau sudah tinggi sekali keilmuannya. Nah, gelar Hujjatullah ini tidak hanya diakui oleh kaum muslimin saja, tetapi juga gelar Hujjatullah atau keilmuan Imam Ghazali ini juga diakui oleh pemikir-pemikir barat, yang mana ada yang kemudian menyandingkan Imam Ghazali dengan Martin Luther King, ya, seorang pembaharu Protestan, dan juga Agustinus, juga filosof ya. Bedanya kalau Imam Ghazali itu dengan beliau-beliau ini, Martin dan juga Agustinus ini, kalau mereka ini adalah pembaharu dan juga ahli dalam bidang filsafat, tetapi kalau Imam Ghazali itu lebih menyeluruh keilmuannya, tidak hanya dalam bidang filsafat saja, melainkan di keseluruhan ilmu gitu. Sehingga pantas sekali beliau ketika dijuluki seorang Hujjatul Islam. Nah, implikasinya begitu ya, ketika adanya pensejajaran Imam Ghazali dengan tokoh-tokoh barat tersebut, maka dalam kaitan ini Imam Ghazali ini sebagai atau didudukkan, diposisikan oleh mereka sebagai pembaharu atau pembangkit pemikiran Islam, atau bukan hanya Islam tetapi pemikiran filsafat pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kok bisa beliau diklaim dan digelari sebagai Hujjatul Islam dan digemari pemikir Eropa dan juga pemikir Islam. Tentu dalam kaitan ini tidak lepas daripada biografi beliau, yang mana dalam slide saya ini riwayat hidup Imam Ghazali begitu ya. Beliau bernama Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Lakop beliau Al-Ghazali, yang mana diambil dari sebuah kota Gezela ya, di satu kota Tus di wilayah Khorasan. Beliau lahir pada tahun 450 Hijrah atau 1050 Masehi. Tempat lahir beliau yakni di kota Tus tadi sudah disebutkan, di wilayah Khorasan. Nah, ayah beliau ini adalah seorang yang tidak tenar-tenar banget ya dalam strata sosialnya begitu. Kalau dilihat dari profesinya, ayah beliau ini adalah seorang penenun wol. Satu profesi yang banyak dilakukan oleh orang saat itu ya, di mana strata sosialnya menengah ke bawah ini kebanyakan melakukan profesi ini. Nah, kemudian tetapi perlu dicatat, meski ayah beliau adalah seorang penenun wol pekerjaannya, tapi di sini di dalam sejarah ayah beliau itu tidak jauh-jauh dengan keilmuan. Jadi kalau kiai-kiai kita dulu mungkin mengatakan atau banyak mengatakan kalau ingin anaknya menjadi ahli, menjadi kiai, maka muliakan kiai dan dekati kiai. Nah, itu begitu. Kalau ingin anaknya jadi ilmuwan, maka jangan jauh-jauh dari keilmuan. Nah, dengan demikian, meski profesi daripada ayah dari Imam Ghazali ini adalah penenun wol, ya, bukan seorang ulama tersohor, bukan pejabat tersohor, tetapi kemudian menghasilkan
produk yang disebut dengan Hujatul Islam, yakni Imam Ghazali itu tadi. Ini menarik sekali. Karena apa tadi? Betul kata Kiai tadi. Jadi kalau ingin jadi anaknya jadi orang baik, jangan jauh-jauh dari kebaikan dan jangan jauh-jauh dari keilmuan. Jadi setiap kali ada halaqah ilmu, pasti ayah Imam Ghazali ini datang untuk mengikuti gelaran atau mendengarkan terkait tentang diskusi-diskusi ilmu. Ini menarik sekali. Nah kemudian ayah Imam Ghazali ini meninggal, begitu ya, meninggal di usia Imam Ghazali yang sangat masih belia. Tetapi kemudian sebelum meninggal, ayah Imam Ghazali ini sekali lagi sangat peduli dengan ilmu, karena beliau sangat peduli dengan ilmu. Ketika beliau meninggal pun anak yang ditinggalkannya tidak dilepas begitu saja, tetapi dipikirkan secara matang dengan menitipkan Imam Ghazali dan saudaranya, adiknya, ke salah satu teman yang dalam tanda kutip menjadi ilmuwan ataupun ulama yang ahli sufi. Dalam kaitan ini Imam Ghazali ketika beliau meninggal ayahnya itu langsung dititipkan ke orang ini. Jadi saya kira tidak heran ketika Imam Ghazali besar ya menjadi Hujatul Islam. Ini singkat riwayat beliau dan kelahiran beliau. Nah kemudian dilihat lagi. Jadi kalau kita melihat seseorang itu, kenapa beliau bisa jadi sukses ya? Kenapa orang-orang itu bisa jadi sukses? Itu tidak lepas dari orang tua dan gurunya. Maka dalam kaitan ini, siapa guru daripada Imam Ghazali? Di sini ada Syekh Yusuf An-Nasaj. Beliau adalah seorang sufi yang kemudian disebut dengan didudukan sebagai Imam Haromen ya. Kemudian ada Ali ibnu Ahmad al-Hadikani, kemudian ada Ibnu Nash al-Ismaili. Nah ini nanti rekan-rekan bisa searching dulu nih sebelum kita karena saya tidak searching dulu tadi siapa beliau-beliau ini. Nah kalau sudah kenal beliau-beliau ini, pasti kita nanti nggak heran deh kalau hasil daripada pendidik apa yang beliau berikan kepada Imam Ghazali menjadi sesuatu yang hebat begitu. Nah kemudian ada juga Abu Ma'la atau Abu Ma'ali Al-Juwaini. Ini sangat terkenal sekali sebagai seorang ulama Syafi'iyah dan pengikut Asy'ariyah, dan beliau belajar pada Imam Ghazali, beliau belajar kepada Abu Ma'ali Al-Juwaini ini begitu lama ya, yakni dari tahun 470 sampai kemudian 478 Hijrah ini kalau saya tidak salah. Hijrah ya. Jadi sekitar ada 8 tahunan beliau belajar di Syekh Abu Ma'ali Al-Juwaini ini. Nah tentu waktu belajar ini tidak bisa diremehkan juga. Jadi pun itu kan gitu kan. Beliau itu belajar dari tahun 470 sampai 478 itu dikarenakan meninggalnya guru beliau, yakni Abu Ma'ali Al-Juwaini. Andai kata tidak, mungkin lebih daripada 8 tahun itu. Ini yang disebut kalau di dalam di dalam kitab Talim tulis zaman ya, kemudian ya tulis zaman menetap kepada satu kiai begitu panjang atau begitu lama untuk belajar kepada beliau. Nah kemudian ini sudah muncul ya kehebatan beliau ketika beliau berada dalam kekuasaan atau dalam bimbingan Syekh Abu Ma'ali tadi. Beliau sudah memiliki keterampilan menulis ya, keterampilan menulis yang tidak perlu lagi diragukan isi dan kualitas daripada tulisan beliau. Nah hal ini terlihat ya bahwa
pada saat beliau menulis tentang sesuatu yang beliau tuliskan, ini guru beliau Syekh Al-Juwaini ini kagum gitu. Nah, kekaguman Syekh Al-Juwaini terhadap tulisan-tulisan Imam Ghazali tentu ini menjadi labeling bahwa tulisan Imam Ghazali itu tidak sembarang tulisan. Ya, seorang guru mengagumi muridnya itu sesuatu yang luar biasa muridnya gitu ya. Nah, terus kemudian jadi beliau menulis itu di awal-awal pada saat gurunya masih ada, yakni di tahun antara 470 sampai dengan 478 Hijrah. Nah, pada saat itu ya, beliau sudah mengajar ya di sebuah perguruan tinggi namanya Nidomia, di mana Nidomia ini adalah bagian daripada perguruan yang beliau juga di situ dulu pendidikannya begitu. Jadi beliau belajar di situ dan mengajar di situ. Nah, kekaguman sekali lagi, kekaguman Syekh Al-Juwaini kepada Imam Ghazali ini kemudian membuat atau menurunkan sebuah lakop atau julukan ya, yang mana julukan Syekh Juwaini yang diberikan oleh beliau kepada Imam Ghazali itu adalah Bahrul Mughriq, itu lautan yang menenggelamkan, karena memang apa, isi daripada tulisan beliau itu sangat berbobot dan berkualitas. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membahas atau mengetahui bahwa beliau telah menulis sejak guru beliau masih ada begitu ya, maka dalam kaitan ini kita lihat bukti tulisan beliau dalam beberapa kitab. Setidaknya yang saya tampilkan ini ada klasifikasi kitabnya ya, ada berbentuk fan ilmu agama yang bermacam-macam fannya atau disiplinnya, kemudian ada yang berbentuk tulisan-tulisan yang berkait tentang sufisme, dan selanjutnya filsafat, selanjutnya ada jurisprudensi. Ini banyak sekali tulisan-tulisan beliau, nanti kita bisa baca sendiri-sendiri. Nah, dalam kaitan itu yang paling sering kita ingat dalam tulisan beliau ya, selain Tahafut Al-Falasifah ya kan, kemudian Ihya Ulumuddin ya, kitab Bidayatul Hidayah itu yang sering dibaca di pesantren. Selanjutnya perkembangan keilmuan Imam Ghazali. Jadi yang dimaksud dengan perkembangan keilmuan Imam Ghazali ini adalah ya dalam kaitan beliau belajar, kemudian menjadi seorang guru, kemudian menjadi penulis, sampai kemudian dijuluki Hujatul Islam itu ya. Itu berkait tentang perkembangan daripada keilmuan atau ya keilmuan Imam Ghazali. Jadi beliau belajar kapan tadi sebetulnya sudah dibahas. Nah, tetapi dalam kaitan ini lebih spesifik lagi, beliau dikenal itu karena memang beliau itu memang ahli atau memiliki keahlian gitu ya, yang mana keahlian beliau itu diperhitungkan oleh wazir istana. Nah, pada saat itu beliau itu selalu mengikuti diskusi-diskusi atau konferensi-konferensi yang diadakan oleh wazir istana. Nah, dalam kaitan itulah kemudian beliau muncul dan dikenal oleh banyak orang begitu ya, terhadap gagasan, kemudian pemikiran beliau dan keilmuan beliau. Nah, selanjutnya ya, ketika beliau banyak melakukan konferensi keilmuan beliau di di halakoh-halakoh keilmuan, maka kemudian Imam Ghazali di umur ke-34 itu lantas kemudian diberi satu predikat oleh Nidamul Muluk dengan predikat profesor atau titel profesor pada saat itu dari perguruan tinggi Nidomia. Itu semacam itu. Jadi kita memang harus niru Imam Ghazali juga, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengikuti conference ya tentu kita nggak akan terkenal gitu.
meski pinternya Masya Allah. Jadi harus ada conference agar gagasan dan tulisan kita, keilmuan kita itu dilihat oleh banyak orang. Kalau kita hanya diam saja, yang lihat paling istri kan gitu kan, ataupun murid-muridnya. Nah ini kemudian alur pemikiran Imam Ghazali. Nah kalau ini baru sudah masuk ke pembahasan ya, berkait tentang epistemologi pemikiran Imam Ghazali. Nah dalam kaitan ini Imam Ghazali itu adalah salah satu ulama yang memiliki kepribadian yang tidak pernah puas terhadap kebenaran yang beliau terima. Dari situlah kemudian beliau mengobrak-abrik kebenaran-kebenaran yang ada, ya, dan mengembalikan kepada bahwa kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang bersumber dari nurani. Ini begini. Jadi dalam kaitan itu ya, kebenaran-kebenaran tersebut itu dianggap semuanya tidak benar. Itu menurut Imam Ghazali. Lantas kemudian dari ketidakpuasan tersebut beliau menuliskan argumentasinya terhadap satu kebenaran yang dianggap benar oleh orang lain. Jadilah sebuah karya yang begitu besar, jadilah sebuah pemikiran yang dianggap oleh banyak orang. Nah sementara kita kan enggak, kalau kita kan masih ittiba gitu. Jadi masih takut, masih ittiba, wah pokoknya ini keren gitu, keren, nganggap keren aja, semuanya dianggap keren ya, tidak menyalahkan. Jadi kalau bisa menyalahkan dulu, habis itu baru membuat satu aksi. Aksi apa itu? Aksi argumentasi untuk menyalahkan orang lain dan menyatakan satu argumen yang menurutnya benar. Itu begitu. Sehingga melahirkan satu ilmu baru. Dari pemikiran yang tidak puas itu, jadi skeptisnya beliau terhadap kebenaran yang ada, itu lahirlah sebuah ilmu yang namanya fikih. Kemudian politik, tasawuf, filsafat, dan kalam ya. Ya ini yang kemudian menjadi keunggulan Imam Ghazali dibanding Agustinus dan King siapa tadi itu. Ya, kalau Agustinus dan King tadi dikatakan mereka hanya ahli dalam bidang filsafat ya, dan juga pembaharuan terhadap protestanitasnya mereka. Tetapi Imam Ghazali tidak hanya itu. Ya, beliau dapat menguasai disiplin ilmu yang begitu banyak. Nah, dan itu dinyatakan sebagai satu perjalanan spiritual juga, dikatakan, ada yang mengatakan begitu ya. Jadi pindah pemikiran beliau dari satu fan ilmu atau keahlian ke keahlian yang lain itu termasuk bagian daripada perpindahan spiritual beliau. Nah ini menarik itu. Terus kemudian dari apa yang beliau tulis ini setidaknya ada dua pengaruh ya. Jadi kenapa beliau kok menulis fikih, kemudian menulis tasawuf, dan kemudian pindah pemikiran yang lain, itu ada dua kemungkinan yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah terpengaruh, ya beliau terpengaruh atas perkembangan pemikiran saat itu, sehingga harus dijawab dengan beberapa ilmu. Ini saya tadi sudah katakan. Jadi beliau itu tidak puas, kemudian membuat argumentasi untuk mengalahkan argumentasi yang dianggap benar oleh masyarakat pada saat itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah banyaknya orang asik berpikir filsafat dan berpikir secara bebas lalu meninggalkan ibadah. Jadi kemudian ini juga menghasilkan keilmuan juga. Jadi banyak orang pada saat itu berpikir secara filsafat, berpikir bebas, tapi kemudian ibadahnya nggak diurus. Nah sementara itu ya dalam hidup orang beragama, khususnya Islam itu kan ada hablum minallah, hablum minannas. Ya tidak hanya berpikir tentang keilmuan dan menghasilkan ketenaran, tetapi juga harus mendapat apresiasi dari Tuhan. Apresiasi Tuhan itu tidak mungkin akan bisa didapat kalau tidak ibadah kepada beliau, dan segala hal yang diupayakan diniatkan kepada Allah kan gitu. Oleh karena itu di situ kemudian ini yang kemudian
mengkonstruk ya pemikiran Imam Ghazali dan juga membentuk keahlian-keahlian Imam Ghazali. Nah, fakta lain ya, selain dua hal tadi, ada kemungkinan juga yang lebih real adalah pada saat itu filosofi Muslim hampir secara keseluruhan radikal, ya, menggunakan akal dalam mendudukan substansi agama. Sehingga beliau ini tadi dibalikkan lagi bahwa kebenaran itu adalah kebenaran dari hati nurani, itu begitu. Tapi nanti beliau juga bahwa kebenaran itu ya al-haqqu min rabbik itu, al-haqqu min rabbika gitu ya. Jadi Tuhan itu hakikatnya kebenaran itu hakikatnya dari Tuhan, itu begitu. Itu yang mungkin yang disebut dengan kebenaran dari hati nurani, itu begitu. Jadi apa yang mereka pikirkan, kaum filosof pikirkan itu dianggap tidak begitu benar gitu ya. Kemudian pada saat itu jadi kan ada tiga kelompok pemikir waktu itu, ada filosof, ada mutakalimin, kemudian ada batiniyah dohiriyah gitu. Nah, ketiga ini mendorong beliau Imam Ghazali untuk mematahkan argumentasi mereka, yang mana tadi kondisi mereka itu sudah sangat jauh dari Tuhan begitu ya. Itu yang kemudian juga termasuk bagian daripada pembentukan karakter pemikiran daripada Imam Ghazali. Nah, selanjutnya ya tentunya dalam kaitan ini tadi inti daripada pemikiran Imam Ghazali itu dalam kebenaran dan keilmuan ya, bahwa Imam Ghazali tidak pernah puas terhadap kebenaran yang ada. Nah, kebenaran yang ada yang selama itu ya, atau selama itu mereka anggap benar, itu kan hanya kebenaran dari panca indera, kemudian akliyah dan kolbiyah. Tidak ada unsur yang lain. Nah, sementara itu Imam Ghazali menawarkan ada kebenaran dari selain bersumber dari tiga hal tersebut, yakni kebenaran dari ilmu laduni. Nah, itu begitu. Dalam kaitan ini beliau melandaskan mungkin ya, ini saya mendapatkan ayat ini dari argumentasi orang ya. Beliau melandaskan dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 174 itu, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad ya termasuk orang-orang yang ragu. Itu begitu. Nah, selanjutnya ilmu laduni tadi, bahwa beliau itu mengatakan ada satu sumber keilmuan yang di luar daripada kemampuan manusia, yakni yang hanya mengandalkan indrawi, akliyah dan juga kolbiyah. Nah, dalam kaitan ini ilmu yang disebut itu atau kebenaran yang disebut dari bersumber daripada ilmu laduni. Dalam kaitan ini landasannya adalah semacam ini. Surat Al-Kahfi 6:5, bahwa dalam surat tersebut disebutkan fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min ibadina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu, ini kan yang berkait tentang Nabi Khidir dan Nabi Isa itu ya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya, kemudian dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nah, ini itu tadi kalau bahasan Bu Farah sore tadi itu disebut dengan ilmu ma'rifat itu gitu ya. Ilmu ma'rifat. Ini mungkin rekan-rekan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di forum ini. Mudah-mudahan ada tambahan pemahaman dan pengenalan yang lebih lanjut terhadap epistemologi pemikiran Imam Ghazali. Dari saya itu, silakan kita buka langsung diskusi.
baik yang memberi argumentasi untuk mengenalkan Imam Ghazali lebih lanjut ataupun juga bertanya, monggo dipersilahkan. Pak Nur Ajis, monggo langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali Pak.